1. Midnight Runners, 2017. Menceritakan, Park Ki-jon dan Kang Hyo, mereka merupakan mahasiswa baru dari Universitas Kepolisian Korea. Mereka berdua memiliki latar belakang yang sangat berbeda, tetapi mereka berdua sangat berteman baik. Suatu hari, mereka berdua melihat seorang perempuan yang diculik oleh sekelompok orang. Mereka pun mencoba untuk membuat laporan ke polisi, tetapi sayangnya, pada saat itu polisi bekerja dengan sangat lambat. Dua calon polisi ini pun memutuskan untuk bekerja sendiri, dengan menggunakan pengetahuan yang mereka dapatkan di universitas. Keduanya juga berkeinginan untuk menyelamatkan perempuan tersebut. Penculikan ini melibatkan sekelompok mafia. 2. The Outlaws, 2017. Menceritakan bagaimana upaya seorang detektif dari Seoul untuk menjaga perdamaian ketika perang terjadi. Ternyata film ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 2007. Alur cerita pada film ini yaitu kejadian perang antara geng lokal dan geng imigran. Geng tersebut bernama Geng Garibongdong di distrik Guro, Seoul, dan Geng Haksapa dari Yanbian, Tiongkok. Geng Haksapa adalah sebuah geng yang dibentuk oleh kelompok imigran Tiongkok untuk menguasai daerah di Seoul, Korea. Peristiwa dimulai ketika seorang rentenir bernama Yang Chen memberi Doksa uang untuk diutangkan. Yang Chen pun menganiaya anak buah Doksa. Polisi yang mengetahui hal tersebut bertekad untuk menyudahi kekuasaan para gangster tersebut. Akhirnya, mereka menyusun rencana untuk menangkap Yang Chen beserta semua anak buahnya. Ma Dong-seok, yang berperan sebagai detektif Masuk Do, pun ikut terlibat dalam pengamanan ini untuk mengakhiri konflik. 3. The Man from Nowhere, 2010. Film ini bercerita mengenai jual beli obat-obatan. Jong So-mi, yang diperankan oleh Kim Sae-ron, merupakan seorang gadis pemilik toko gadai. Ia memiliki seorang ibu yang bernama Hyo Jong, dan ibu So-mi ini dicurigai mencuri obat terlarang milik kelompok mafia besar. Kelompok mafia pun mencari ibu So-mi di rumahnya. Tae-sik, diperankan Kim Won-bin, ia mendengar kerusuhan di rumah tetangganya. Ia pun akhirnya menghampiri mereka. Namun, karena kelompok mafia tersebut tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka pun menculik So-mi dan ibunya. Tae-sik yang ingin menyelamatkan So-mi dan ibunya, ia justru dijebak ke dalam masalah yang sulit. Tae-sik sempat ditangkap polisi, akhirnya, ia kabur dari penjara untuk menyelamatkan So-mi. Dia pun sempat menemukan Hyo Jeon dalam keadaan tewas. Saat itu Tae-sik berpikir bahwa So-mi juga dalam keadaan bahaya. Untuk mendapatkan informasi, Tae-sik pun memutuskan untuk kembali ke klub malam, di mana Hyo Jeon mencuri obat-obatan. 4. Confession of Murder, 2012. Bercerita tentang Lee Do-suk. Ia adalah seorang pembunuh berantai yang telah lepas dari hukumannya. Ia menerbitkan sebuah buku yang mengisahkan tentang kehidupannya. Buku tersebut berjudul I'm a Killer. Isi buku tersebut menjelaskan semua pembunuhan yang telah dilakukannya secara detail. Buku ini pun disukai banyak orang dan menjadi buku yang paling laris. Detektif Choi, yang pernah menyelidiki kasus pembunuhan Yang Duk-suk 15 tahun lalu, kembali memulai penyelidikannya. Dia masih berusaha menangkap Duk-suk setelah sebelumnya Detektif Choi pernah hampir mati karena kalah bertarung dengan Duk-suk. Detektif Choi merasa marah dan kesal karena melihat pelaku pembunuhan menjadi orang terkenal dan hanya meminta maaf secara publik tanpa melalui proses hukum. Di sisi lain, muncul pembunuh baru yang menimbulkan keraguan pada Detektif Choi. Apakah benar Duk-suk merupakan pembunuh berantai yang ia cari? 5. Memories of Murder, 2003. Film ini didasarkan pada kisah nyata tentang pembunuhan berantai pertama dalam sejarah Korea. Film ini mengambil latar tahun 1980-an dan 1990-an. Menceritakan tiga detektif yang sedang memecahkan sebuah kasus pembunuhan misterius di desa terpencil. Detektif tersebut bernama Park Do-man, Cho Yong-ko, dan Seo Tae-yun. Mereka bertiga hanya memiliki sedikit petunjuk untuk melakukan penyelidikan, tetapi setelah korban ketiga ditemukan, mereka mulai menemukan petunjuk, yaitu pelaku hanya melakukan aksinya saat hujan tiba, di mana saat korban menggunakan pakaian berwarna merah, dan di saat lagu tertentu diputar di saluran radio lokal. 6. The Gangster, The Cop, The Devil, 2019. Menceritakan
seorang ketua gangster di Cheonan, bernama Yang Dongsu. Ia menjadi target pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Kang Kyung-ho, tetapi Dongsu berhasil kabur dari target pembunuhan tersebut karena reputasinya yang dikenal sebagai ketua gangster. Di sisi lain, ada detektif bernama Jung Tae-suk. Ia ditugaskan untuk mengusut pelaku pembunuhan berantai tersebut dan memasukkannya ke dalam penjara, tetapi dia mengalami kesulitan karena tidak memiliki cukup informasi mengenai kasus tersebut. Karena tak ada pilihan lain, Tae-suk memutuskan untuk bekerja sama dengan Dongsu untuk menangkap Kyung-ho. Dia pun mencoba untuk berkompromi dengan ketua penjahat yang terorganisir tersebut. 7. Cold Eyes, 2013. Menceritakan, tim pengawas kepolisian yang memiliki teknologi modern, mereka memiliki tugas untuk melumpuhkan sekelompok perampok bank. Keberadaan perampok bank ini membuat tim kepolisian menjadi gusar. Bersama dengan Ha Yun-jo, detektif Huan akhirnya menjadi pemimpin dalam operasi ini. Dia mengandalkan kemampuan observasi dan ingatannya yang kuat untuk menyelesaikan kasus ini.